Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Dr. Ai Kiki Rokibah. Dan yang saya hormati Kepala Bidang Kemuridan, Jamiyah, Alumni, dan Kepemimpinan Pak Adi Kusnanto. Yang saya hormati Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Transformasi Digital, Pak Damar. Yang saya hormati Kepala Subbagian Transformasi Digital, Pak Bayu Aditya Prihantoro. Yang saya hormati Bapak Ibu yang melihat video ini, mohon izin untuk menyampaikan video ulasan tentang aplikasi yang insya Allah akan digunakan oleh bidang mujamal. Mohon izin sebelumnya telah sampai kepada kami surat dengan lampiran sebagai berikut terkait dengan kebutuhan aplikasi. Jadi berikut adalah item-itemnya, ada identitas sekolah, data pegawai, data PMB, data jumlah murid, jumlah rombel, dan jumlah program layanan ya. Data ekskul dan juga data prestasi, baik itu di bidang keagamaan, akademik, dan non-akademik. Terus penjaminan mutu ya, dan selanjutnya juga produk Dirty Dasman. Untuk update dari aplikasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan aplikasinya, ini berikut aplikasinya, di mana ini adalah halaman login untuk nanti setiap sekolah mengupdate data, di mana sekolah bisa mengupdate data informasi tentang baik itu tentang PMB, baik itu tentang jumlah murid, baik itu tentang pegawai, dan juga lain sebagainya. Dan si sekolah nanti bisa melihat produk yang diupload oleh Dirdikdasmen di aplikasi tersebut, sehingga sekolah bisa, jadi intinya sekolah bisa melihat produk-produk yang diupload oleh Dirdikdasmen di aplikasi tersebut. Yang akan saya sampaikan di awal, mungkin langsung saja yang akan saya sampaikan adalah ke halaman administrator dulu, di mana administrator ini adalah keperuntukannya untuk admin Dirdikdasmen ya. Jadi untuk aplikasi ini kemungkinan akan ada dua level user, di mana satu adalah akun Dirdikdasmen sebagai akun administrator, dan juga akun sekolah, di mana itu diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di setiap unit. Untuk akun Dirdasmen akan saya buka. Nah, ini adalah login untuk administrator. Akan saya contohkan untuk saat ini adminnya ini, passwordnya, dan ini sudah terbuka. Yang terbuka pertama kali adalah halaman dashboard, di mana saat ini data masih dummy ya. Tapi insya Allah kalau misalkan nanti sudah fix aplikasinya, ini bisa dimunculkan di sini seperti itu. Ini adalah dashboardnya, jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah prestasi, jumlah produk nanti akan dihitung dari produk yang diupload oleh Dirdasmen. Jumlah prestasi adalah kumpulan dari seluruh prestasi yang ada di semua sekolah. Itu akan dikalkulasi semua di sini, dijumlahkan. Jumlah murid akan dijumlahkan dari seluruh jumlah murid yang aktif di setiap sekolah. Gitu. Dan jumlah sekolah berarti berdasarkan dari akun yang ada di sekolahnya, akun sekolah yang telah dibuat gitu kan, seperti itu. Atau mungkin nanti bisa custom juga. Saat ini halaman dashboard berkaitan dengan informasi seperti ini, tapi jika ada masukan atau jika ada revisi, mungkin bisa disampaikan terkait dengan dashboard apa saja yang diharapkan, dan mungkin juga nanti lebih ke sharing diskusi ya terkait dengan kebutuhannya, dan juga laporannya seperti apa di akhirnya. Di sini juga kami menambahkan ada fitur monitoring PMB, di mana kami bertujuan di sini Dirdasmen juga bisa melihat PMB, misalkan ini TKI Sama Belajar 1 targetnya 60, ini misal ya Pak.
dan juga perolehannya sudah 65 misal, jadi sudah melebihi batas. Dan juga ini TK, dan ini TK, ini unit SD gitu kan, ini unit SMP, dan ini unit jenjang SMA gitu kan, seperti itu. Jadi nanti bisa dipantau dan bisa dimonitoring. Dan juga berkaitan dengan hal ini ya, si admin TU yang ditugaskan di sekolah itu harus mengupdate data PMB-nya. Jadi sudah berapa targetnya berapa, dan juga berkaitan dengan perolehannya sudah berapa gitu kan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menu sekolah, di mana ini adalah menu yang dimana nanti akan pembuatan akun untuk unit setiap sekolah. Jadi nanti sekolah mana saja yang dibuatkan terkait dengan akunnya. Nah, ini adalah email yang digunakan untuk login nanti sekolah tersebut. Kita contohkan, kita akan menambah, ya kan, misalkan jenjang SMP atau SMA, misal ini cabang langsung, nama sekolahnya misal SMA Islam Al-Azhar 1, loginnya smaia1@alazhar.sch.id, misal passwordnya 12345678890. Satu kali lagi 12345678890. Jadi passwordnya minimal 8 karakter gitu kan. Ini informasinya, ini emailnya nanti yang akan digunakan untuk login sekolah. Jadi ini untuk yang akan digunakan oleh TU SMA 1 gitu kan, untuk dia bisa mengupdate data beliau yang ada di aplikasi ini gitu kan, untuk login mereka, seperti ini. Jadi nanti yang diberikan ke TU SMA 1, contohnya dalam hal ini, contohnya SMA 1, yaitu ya ini emailnya dan passwordnya yang tadi kita masukkan. Coba kita tambah. Nah, data berhasil ditambah, dan ini sudah ada SMA ya 1 gitu kan. Kalau misalkan nanti lupa password, sudah saya sediakan reset password gitu kan. Jadi nanti bisa di reset passwordnya, atau jika ada yang perlu diedit, silahkan diedit jika ada yang belum sesuai gitu kan. Atau mungkin kalau misalkan kita mau bisa melihat lebih detail, nah kita di sini ada fitur lihat detail. Jadi kita bisa memonitoring data-data yang ada di sekolah SMA 1. Nah, misalkan ini SMA 1 yang akan kita tuju, diklik di sini detail. Kalau ini yang ujung hapus ya, yang merah ini untuk menghapus. Ini kita klik detail. Nah, di sini akan disuguhkan sebuah dashboard lagi, Pak, Ibu. Jadi di sini menunya udah beda nih. Ini menu kembali untuk kembali ke menu utama yang tadi, tapi ini kita sekarang sedang ada di menu untuk khusus SMA Al-Azhar 1. Nah, di sini jumlah muridnya ada berapa, jumlah pegawainya juga ada berapa, jumlah eskul, terus jumlah prestasi ini belum ada karena memang dia belum ada datanya gitu kan. Profil sekolah juga belum lengkap. Jadi ini profil sekolah jadi bisa dilihat. ini profil sekolah SMA Islam Al-Azhar 1. Bisa dilihat nama kepala sekolahnya siapa. Ini masih kosong. Iya, karena nanti ini harus diupdate sama TU sekolah ya, dengan username dan password yang tadi sudah kita buatkan. Data PMB. Nah, di sini terkait dengan data PMB, data pegawai ini hanya untuk memonitoring saja, hanya untuk admin Dirdikdasmen bisa melihat ke dalam sekolah SMA Islam Al-Azhar 1. Nah, kalau sudah misalkan kita sudah melihat, pengen melihat sekolah lain, kita tinggal mencet kembali. Nah, ini contohnya yang sudah saya coba isi ya, Bapak Ibu. Ini TKIA 1. Kita buka. Nah, ini jumlah muridnya ada 200 gitu kan, seperti itu. Misal ini nanti ini jumlah pegawainya 1, jumlah eskul, jumlah prestasi. Karena ini sudah diisi, jadi ini grafik murid di tahun 2024 tahun pelajaran 2024-2025, ini 2023-2024, ini 2022-2023, ini 2021-2020, dan ini terkait dengan grafik PMB-nya gitu kan, yang targetnya ini, yang pendaftarnya sudah ada segini, yang perolehannya sudah ada segini. Ini terkait informasi dashboard.
profil sekolah. Nah, ini sudah dilengkapi ya sama TU-nya. Jadi kalau misalkan di sini belum lengkap berarti si TU belum melengkapi. Nah, itu seperti itu. Terus data PMB, nah misalkan PMB untuk tahun sekian, untuk tahun 2023-2024 sudah ada diisi. Kalau misalkan bisa dilihat uang pangkalnya berapa, uang sekolahnya berapa. Ini kalau uang OSIS kan tidak ada, harusnya kalau di TK ya. Ini nanti si TU mengkosongkan saja, tidak diisi lah intinya, dan ini nanti akan kosong. Terus pegawainya ada siapa aja, yang pegawai jabatannya sebagai apa, itu kan nanti di sini muridnya di tahun pelajaran ini muridnya sekian, jumlah rombelnya sekian dan lainnya sekian, dan ini tidak aktif tidak aktif. Ini tidak aktif itu mohon izin, ini dalam kasus ini memang sedang dalam percobaan. Artinya tidak aktif ini memang kan nantinya di sini data akan banyak ya. Misalkan 2024, 2005, 2023, 2024 ini misalkan mereka masih bersekolah data angkatan anak-anak ini, tapi yang ini misalkan sudah keluar, sudah wisuda gitu, misal sudah lulus. Jadi nanti sama si TU ini dinonaktifkan agar nanti hitungan jumlah muridnya tidak salah ya, tidak membuat kacau di nanti penjumlahan keseluruhan gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti ada fitur mengaktifkan atau menonaktifkan. Dirdasmen hanya bisa melihat. Jadi kalau misalkan ini harusnya aktif nih, harusnya tidak aktif nih. Jadi Dirdasmen juga bisa memonitor. Ini yang tahun 2024 2025 harusnya anak-anak aktif nih. Yang ini harusnya, atau yang ini harusnya udah nggak aktif nih, jangan diaktifkan lagi. Nanti akan kacau ke jumlah murid, misal seperti itu. Jadi ini untuk memonitoring terkait dengan kemuridan. Eskul juga di sini bisa ditambahkan eskul biayanya berapa, dan juga terkait dengan biaya terkait juga dengan jenis eskulnya, pelatihnya siapa. Yang selanjutnya juga terkait dengan prestasinya juara apa, siapa namanya, kategorinya apa, juara berapa, dan tingkat apa. Itu nanti bisa dipantau oleh Dirdasmen. Kalau sudah kita akan kembali. Nah, itu untuk memonitoring seluruh sekolah. Jadi menu sekolah ini menu untuk membuat akun yang akan digunakan oleh sekolah, dan juga yang akan digunakan juga untuk memonitoring data-data yang ada di sekolah tersebut. Jadi nanti kalau kita mengklik detail yang ini, itu kita bisa memonitoring datanya, bisa melihat lebih detail seperti itu. Selanjutnya mapel, ini mata pelajaran. Jadi nanti tugasnya Dirdasmen juga administrator Dirdasmen atau bisa dibantu juga oleh IT untuk menambahkan nanti mata pelajaran apa aja sih yang ada di sekolah. Jadi biar nanti bisa disesuaikan. Jadi dengan adanya ini nanti bisa dihitung. Jadi jumlah guru matematika ada berapa, jumlah guru bahasa Indonesia ada berapa, jumlah guru bahasa Arab ada apa, dan ini jika misalkan nanti ada lagi bisa ditambah sendiri. Misalkan ada guru apa, itu bisa ditambahkan sendiri. Bisa ditambahkan sendiri mata pelajarannya apa. Selanjutnya dan juga bisa diedit, bisa dihapus ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya data jabatan ini juga akan digunakan nanti oleh si TU ketika menginput data pegawai dan dia jabatannya sebagai apa gitu kan. Dan ini ke depannya ya insya Allah bisa dimonitoring juga, misalkan karyawan ada berapa, guru ada berapa, yang capek ada berapa di seluruh unit, itu bisa dimonitoring. Golongan, terkait dengan golongan ini juga bisa disesuaikan, bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus. Jabatan juga tadi sama ya, bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus ya. Golongan juga sama. Tahun ajaran, nah ini tahun ajaran juga harus disesuaikan. Jadi misalkan ini sudah tahun ajaran 2025-2026, misalkan ditambah, nanti di si TU akan muncul apa yang ditambahkan di sini gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini belum ditambahkan data tahun ajaran data tahun ajaran 2025-2026 itu di si TU, nanti dia tidak akan muncul gitu kan. Jadi mereka belum bisa mengset data berhubungan dengan tahun ajaran. Namun izin yang selanjutnya kategori produk. Mungkin ini lebih ke bukan kategori produk ya, lebih ke nanti bidang ya. Mohon izin untuk saat ini saya kasih nama kategori produk dulu, mungkin ada masukan.
Ini nanti bidang bisa disesuaikan. Untuk saat ini yang ada ke kami baru 4 ya, nanti bisa ditambahkan sendiri bidang apa. Ini keperuntukannya untuk apa? Keperuntukan ini nanti ketika kita upload produk. Nah, misalkan di Dasmen punya produk, misal di sini bisa dilihat produknya ya. Nah, ini produknya. Ini sebagai sampel ya Bapak Ibu, ini sebagai sampel, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa di full screen. Itu kan seperti itu, bisa full screen sebesar-besarnya layar gitu kan, seperti itu juga bisa gitu kan. Jadi tuh di scroll bisa zoom in zoom out, jadi bisa disesuaikan terkait dengan melihat dokumennya. Dan di Lasman di sini bisa mengupload, misal mau tambah lagi. Di sini saya mau upload, misalkan ini sebagai contoh saja dokumen ya, dokumen misalkan misalkan manual book ini, itu kan manual book. Terus atau yang ini yang sudah dikompres, open. Nah, nanti akan ada proses upload, misalkan manual book. Ini saya contohkan saja, misalkan ini data kepengawasan misal. Nah, kalau sudah seperti ini sudah 100%, ini sudah diberikan nama, tinggal ditambah. Bukan seperti itu. Nanti data akan berhasil ditambah. Ini data yang kita tambahkan, manual book. Nah, ini juga bisa kita lihat. Ada datanya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti bisa dilihat lagi. Oke, kembali. Nah, ini produk di Dasmen sudah kita tambahkan 2 ya. Baik. Selanjutnya ini mungkin secara singkat. Oh, ada satu lagi, mohon izin di sini. Kita bisa mengganti password. Ini salah satu fitur ya. Di sini juga kita bisa melihat log activity. Jadi log activity siapa saja yang sudah login, admin sudah login, TK1 sudah pernah login gitu kan. Yang sudah pernah login dari mana saja, dari IP mana, karena saat ini masih localhost, jadi IP-nya masih belum ini. Activity-nya apa aja? Ada login, ada ganti password, ada reset password gitu kan. Ya seperti itu. Jadi di Dasmi bisa memonitoring siapa aja yang belum pernah login sama sekali gitu kan. Tidak ada misalkan datanya gitu kan, SMA 1 belum ada, misal nggak pernah login sama sekali ke aplikasi ini gitu kan. Itu bisa dipantau di sini. Atau mungkin ini misalkan ada TU yang minta, kok saya nggak bisa masuk password. Misalkan nggak bisa masuk, misalkan pas dicek di login sini bahwa dia sudah mereset, wah ini kan passwordnya udah di reset, berarti udah diganti lagi passwordnya. Nah gitu kan, mungkin bisa diingatkan. Atau misalkan kalau misalkan tetap nggak tahu, ya mungkin nanti bisa mereset melewati di sini, bisa di reset password gitu kan, ada reset password. Dan defaultnya reset password tuh ini password defaultnya YP Yalajar, itu kan seperti itu. Jadi ini untuk fitur yang halaman admin. Untuk logoutnya ada di sini ya. Kalau misalkan kita mau logout, ini untuk halaman administrator, dan ini untuk halaman nanti sekolah. Jadi tadi kita sudah membuat, saya contohkan saja, sudah membuat yang SMA 1 ya. Tadi emailnya sma1@alazhar.sch.id. Passwordnya tadi 12345678890, login. Nah, di sini sudah berhasil login ke akun SMA Islam Al-Azhar 1, ini namanya. Gitu kan. Nah, di sini mohon izin Bapak Ibu, tadi mungkin masih ingat ya bahwa di produk di Dasmen itu ada 2 produk. Nah, jadi dia juga bisa melihat nih SMA 1 nih. Oh, ada manual book nih dari data kepengawasan. Oh, mau lihat, diklik. Nah, bisa dilihat, bisa dibesarkan, bisa di scroll besarkan, bisa juga tadi di zoom out, ini dibesarkan. Nah, ini untuk full screen, jadi seluruh layar monitor full gitu kan, seperti tadi yang saya lakukan. Jadi setiap sekolah sudah langsung bisa melihat produknya. Itu kan, ini yang tadi udah bisa dilihat. Nah, gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang produk Dasmen. Nah, yang tadi Bapak Ibu, ini ada menu profil sekolah, di mana sekolah ini melengkapi data profilnya dia sendiri.
Di sini ada halaman menu edit, klik edit, misalkan tahun berdiri, misalkan 1993. Tahun akreditasi, misalkan masih baru 2024. Terus nilai akreditasinya misalkan A, misal A gitu kan. Nama yayasannya YPI Al Azhar, misal. Email yayasannya email yayasan humas@alazhar.or.id, misal seperti itu. Nama kepala sekolah dan yang lainnya itu boleh diisi, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kepala sekolah, email kepala sekolah, telepon kepala sekolah, nama wakil kepala sekolah, nama wakil kepala sekolah 1 ya. Emailnya wakil kepala sekolah 1, telepon wakil kepala sekolah 1. Kalau misalkan wakaseknya ada 2, jadi yang ini dilengkapi. Kalau misalkan kosong, dikosongkan juga tidak apa-apa. Terus nama kepala tata usaha dilengkapi. Kalau sudah, klik update gitu kan. Nanti datanya akan terupdate seperti itu. Datanya akan terupdate, nilainya akan masuk. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah bisa diedit kembali seperti itu. Yang selanjutnya adalah PMB. Jadi ini di menu sekolah ya, di menu unit sekolah. Saya sampaikan lagi, mohon izin, ini di menu unit sekolah. Ini tentang data PMB. Jadi di sini di grafiknya masih kosong ya, masih kosong karena memang tidak ada gitu kan. Jadi contoh di sini kita tambah dulu PMB. Misalkan PMB tahun ajarannya misalkan 2024-2025, target PMB-nya misal 300. Yang terdaftar sudah 350, perolehan 350 juga, misal seperti itu. Uang pangkalnya misalkan berapa ya, 55 juta seperti itu. Dan juga uang sekolahnya misalkan 2 juta. Uang OSISnya kalau misalkan untuk TK ini dikosongkan. Uang OSISnya misalkan 1 juta. Uang jamiahnya misal 1 juta juga. Uang lainnya 1 juta juga. Kan kita tinggal tambah seperti itu. Jadi nanti data akan ada. Dan di sini juga di monitoring langsung gitu kan, targetnya berapa. Ini menjadi targetnya. Ini yang perolehan sama pendaftarnya ternyata sudah lebih tuh gitu kan. Ini untuk yang PMB 2024-2025 sudah bagus gitu kan, seperti itu. Sudah muncul. Yang ini data PMB ya. Nanti kalau misalkan diupdate lagi di sini, yang akan update adalah data yang terbaru. Jadi yang akan tampil di sini adalah data yang terbaru. Misal sekarang misalkan nanti PMB tahun 2026-2027 ya, nanti yang akan tampil di sini adalah 2026-2027, 2008-2009 ya 2008-2009. Itu kan seperti itu. Jadi data terbaru yang akan tampil di depan. Selanjutnya adalah pegawai. Jadi setiap unit sekolah bisa menambahkan data pegawai. Tambah di sini NIP-nya, misalkan NIP-nya berapa 111, namanya siapa, Pudin misal, jenis kelamin laki-laki, lahirnya Ciamis misalkan. Ini bisa begini. Untuk penambahan tanggalnya bisa juga klik ini. Kalau saya lebih senang gini aja, misalkan tanggal lahirnya 20/02/1993 seperti itu. Teleponnya 08 berapa, 0811 misal, dan golongannya apa, misalkan 3D, terus jabatannya staf TEW atau tenaga IT misal. Tanggal mulai tugasnya ini bisa ditambahkan misal 01/01/2015. Mata pelajaran dia di mata pelajaran apa, kalau misalkan tidak ada ya tidak ada. Mengajar di kelas, jumlah jam mengajar, nomor SK terakhir, ijazah terakhirnya apa, misal S1, jurusannya misalkan teknik informatika, tahun ijazahnya misal 2023, tugas lainnya
Misal ya mungkin boleh ditulis, silahkan. Kalau sudah, klik tambah. Nah, nanti akan ada datanya. Jadi nama sesuai jabatan tenaga IT, golongannya dia 3D. Nah, gitu kan. Bisa dilihat detail, ingin melihat detail. Bisa, jika ada kesalahan bisa diedit. Itu kan seperti itu. Kembali jika memang mau dihapus bisa dihapus. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah murid. Data murid bisa ditambah. Misalkan murid untuk tahun ajaran 2024-2025 jumlah muridnya ada misalkan 600 ya. Ini kayaknya per jenjang ya, per tahun ajaran. Misalkan ada 350, misal jumlah rombelnya ada berapa, 9 misal gitu, jumlah layanannya misal ada 8. Ada klik tambah gitu kan, ini bisa disesuaikan. Dan di sini juga, nah di sini ada pengaturan aktif dan tidak aktif. Defaultnya data yang akan ditambahkan pertama kali itu pasti aktif. Jadi kalau misalkan ini data sudah tidak aktif, jadi untuk tahun ajaran ini memang anak-anaknya sudah lulus, jadi nanti bisa dinonaktifkan. Diklik saja, data berhasil diubah, berarti ini sudah nonaktif. Kalau misalkan kursornya sudah ke kiri, kalau misalkan memang aktif, tinggal klik lagi aktif gitu kan, data ada notif bahwa proses data berhasil. Kalau misalkan ada yang salah bisa diedit gitu kan, kalau misalkan ada yang mau dihapus gitu kan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah eskul, jadi nanti bisa menambahkan eskul. Misalkan eskul sepak bola, misalkan biayanya 2 juta misal. Nama pelatihnya misal Pak Noval misal, ditambah gitu kan, seperti itu. Jadi nanti itu bisa, ini nanti format rupiahnya nanti saya sesuaikan. Yang selanjutnya dan ini juga sama, bisa diedit, bisa dihapus. Dan yang selanjutnya adalah prestasi. Prestasi apa aja? Prestasi misal di bidang keagamaan, lomba MTQ, nama muridnya misal Pudin, saya Pudin. Beliau juara 1 di tingkat provinsi, bisa ditambahkan. Seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini proses aplikasinya untuk update per tanggal 24 ya Maret 2025 sudah sampai di sini. Di sini dashboard bisa dilihat sekarang. Oh, ini kalau misalkan nanti muridnya ditambah. Misal ini yang murid 2024-2025, terus ada lagi murid 2023-2024, ini muridnya 300-an, misal jumlah rombelnya 98, ditambah nanti di grafiknya juga akan bertambah gitu kan, seperti itu. Jadi nanti ini bisa disesuaikan, bisa disesuaikan dengan bisa fleksibel. Jadi nanti kalau datanya ditambah, di sini juga akan menambah, seperti itu. Jumlah murid yang aktif 650 gitu kan, atau misalkan kita contohkan lagi, kan ada 350 berarti 650 gitu kan, 650. Kalau misalkan kita nonaktifkan, misalkan yang ini udah nggak aktif, udah lulus anak-anaknya, nah di sini akan berubah juga di dashboard jadi 350 lagi tuh kan. Tapi kalau misalkan data muridnya diaktifkan lagi, di sini juga akan berubah menjadi 650 gitu. Jadi di sini jumlah murid aktif. Jadi bisa dimonitoring ada berapa jumlah murid di SMA 1 yang aktif saat ini, misal seperti itu. Dan di tahun-tahun di setiap tahun ada berapa, misalkan makin menurun atau makin bertambah. Seperti itu. Di sini juga ada untuk ganti password. Jadi mereka bisa mengganti password sendiri. Si unit SMA 1 bisa mengganti passwordnya sendiri. Itu kan di sini tinggal update saja, dan juga dia juga bisa melihat log activity. Dia itu udah melakukan login atau mulai melakukan apa aja, itu ada di sini nanti monitoringnya.
gitu kan, atau misalkan ada yang mereset passwordnya segala macam, itu nanti akan ada di sini. Kalau admin bisa melihat semuanya, kalau SMA 1 dia hanya bisa melihat punya dia saja, seperti itu. Dan ini untuk tombol logoutnya kalau misalkan mau keluar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam cara menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukannya, dan juga mungkin ada beberapa hal yang semestinya mungkin didiskusikan ya, terkait kesesuaiannya sudah sesuai atau belum dengan yang semestinya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.